Oke, baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana teori tentang deflection pada sebuah balok. Deflection adalah lendutan, jadi lendutan pada sebuah balok. Materi kita. Nah, konsep dasarnya adalah seperti kita ketahui bahwa apabila suatu balok dibebani, maka akan terjadi timbul lendutan. Nah, defleksi atau lendutan pada balok itu harus dibatasi. Jadi mengapa defleksi atau lendutan tersebut harus kita hitung? Karena defleksi atau lendutan itu harus dibatasi. Tujuannya apa? Untuk memberikan integriti atau kestabilan dari suatu struktur. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan fokus pada gambar di bawah. Ini ada sebuah balok penampang kotak seperti ini, misalkan kayu, kemudian ditumpuk di atas dua buah tumpuan sendiro misalnya, kemudian di balok tersebut dibebani. Oke, diberi beban. Nah, apabila diberi beban atau misalkan kalian berdiri lah di sini, kalian berdiri, kemudian pada saat kalian berdiri, maka struktur tersebut atau struktur balok tersebut akan defleksi atau melendut. Nah, besarnya defleksi atau penurunan dari balok tersebut disebut dengan lendutan atau defleksi, atau bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan displacement. Nah, defleksi yang terjadi tentunya akan berbeda antara balok dengan misalkan ada balok dan penampang A yang ukurannya ini adalah misalkan 30 cm, ini 20 cm, dan ada penampang B, misalkan ini penampangnya lebih kecil, B ini misalkan 15 cm, ini tingginya 20 cm. Nah, di sini kita lihat penampang A itu ukurannya itu lebih besar dibanding penampang B. Dengan beban yang sama, maka lendutan yang terjadi pada balok penampang A tentunya lebih kecil. Oke, jadi saya ulangi, karena penampang A memiliki dimensi yang lebih besar, sehingga lendutan yang terjadi pada penampang A itu lebih kecil. Nah, kemudian ada disebut dengan lendutan izin. Lendutan izin adalah lendutan yang diizinkan terjadi pada suatu penampang. Misalkan sebuah balok pada gambar di bawah, akibat adanya beban maka terjadi lendutan. Nah, kita hitung lendutan misalkan yang terjadi 5 mm. Nah, misalkan lendutan izin yang ditetapkan pada SNI, jadi SNI menetapkan sebuah lendutan izin, kalau tidak salah rumusnya L per 24, L itu panjang bentang, 24 itu ketetapan, jadi panjang per 24. Nah, apabila lendutan yang terjadi itu lebih besar dari lendutan izin tersebut, maka disimpulkan bahwa struktur tersebut tidak aman. Oke, saya ulangi, apabila lendutan yang terjadi atau terukur itu lebih besar pada lendutan izin, maka lendutan tersebut tidak aman. Oke, ini konsep dasar dari lendutan, di mana saya jelaskan bahwa lendutan adalah penurunan pada suatu penampang akibat dibebani. Kemudian kedua, lendutan tersebut atau lendutan yang terjadi itu tergantung dari dimensi penampangnya. Misalkan tadi saya kasih sampel, apabila dua buah penampang, di mana penampang A ukurannya lebih besar dari penampang B, apabila diberi beban yang sama, maka lendutan yang terjadi pada penampang A itu lebih kecil dibandingkan penampang B. Nah, kemudian lendutan yang terjadi akibat beban itu harus lebih kecil dari lendutan izin. Oke, lendutan izin ditetapkan di SNI Standar Nasional Indonesia. Contoh tadi di sini, misalkan ini di titik A. Titik A itu adalah sendi, di mana titik A ada tumpuan sendi, sehingga di tumpuan sendi bisa memikul beban vertikal, sehingga lendutan yang terjadi di titik A ini sama dengan 0. Jadi ketika kalian gambar di sini, lendutan di sini sama dengan 0. Nah, untuk jepit di sebelah kanan, karena bisa memikul beban vertikal dan momen, maka lendutan juga sama dengan 0. Momen, karena bisa memikul momen, maka rotasi yang terjadi juga sama dengan 0. Nah, misalkan di sini saya ganti tumpuannya,
kita ganti jadi sini roll. Tumpuan roll berarti di sini lendutan yang terjadi pada tumpuan roll itu sama dengan 0 karena roll bisa memikul gaya vertikal. Baik, selanjutnya adalah, nah ini istilah baru mungkin yang kalian dengar adalah istilah momen curvature. Tapi di sini saya tidak akan bahas secara detail karena menurut saya terlalu akan sulit dipahami. Ini adalah materi sebenarnya bisa diajarkan pada materi S2. Tapi kenapa materi ini perlu saya bahas secara singkat? Karena dari persamaan yang diperoleh dari momen curvature, maka kita bisa mendapatkan atau kita bisa menghitung besarnya slope atau putaran sudut dan besarnya lendutan pada suatu balok. Nah, ini adalah rumus dari, sebenarnya rumusnya panjang, ini adalah saya summary saja. Rumusnya adalah S per rho sama dengan M per EI, di mana rho adalah radius dari curvature, M adalah momen, kemudian E adalah modulus elastisitas, dan I adalah momen inersia dari suatu penampang. Misalkan ini adalah meja, oke. Inilah meja, maaf gambarnya jelek. Meja, kemudian ini adalah mistar. Oke. Nah ini mistar, ini kalian tekan dengan tangan, tekan sekencang-kencangnya. Jadi analoginya kalian jepit di salah satu ujungnya. Nah ujung satunya lagi yang di sini kalian beri beban. Oke, coba lakukan. Nah penurunan yang terjadi atau defleksi yang terjadi kurang lebih seperti ini kan? Oke, bisa dibayangkan. Ya. Kurva elastisitas seperti ini, di sini udah kelihatan bahwa lendutan maksimum dan rotasi maksimum itu terjadi pada titik A. Oke, saya ulangi. Lendutan dan rotasi yang maksimum terjadi pada titik A. Kalian input nilai X per tiap satuan jarak. Misalkan karena tadi gambarnya ini dari 0 sampai L, ini L, kalian ganti misalkan untuk X sama dengan 0. Sama dengan 0, kalian dapatkan nilai rotasi. Kemudian lagi untuk X sama dengan 1, kalian dapat lagi persamaan rotasi dan seterusnya. Di sini kalian bisa lihat bahwa yang mendapatkan nilai rotasi maksimum itu adalah di titik 0 atau di titik ini B, ini penentuan titik tidak masalah, tidak berpengaruh kepada hasil, yang penting kalian dalam menghitung momennya itu konsisten. Nah sekarang satu-satu dulu untuk bentang AB. Untuk bentang AB, ini A, ini B, asumsinya ini adalah X1. Nah kemudian didapat nilai VA sama dengan 2 kN. Nah dari mana dapat nilai VA 2 kN? Itu sama dengan statika, sigma momen B sama dengan 0, VA dikali 3, ini P dikurang P dikali dengan 1. P nya nilainya tadi ditentukan di soal sehingga diperoleh nilai VA. Kemudian ini ke atas searah jarum jam 2 kali jarak yang tegak lurus, ada X1, diperoleh persamaan momen 2X1. Nah kemudian untuk momen kedua di sini kita lihat untuk X2 sekarang tadi ini kan X1 karena sudah ditentukan, sudah didapatkan persamaan momennya, berarti ini sudah menjadi suatu satuan 2 meter. Kemudian di sini adalah X ini dia asumsikan sini sebagai X2. Kemudian nilai B ke C berarti X2 dikurangi dengan 2 meter. Mungkin ini agak sedikit berbeda, mungkin ada yang berbeda dalam menjadi persamaan momen yang keduanya, tapi ketika kalian kerjakan nanti hasilnya kurang lebih sama. Jadi kita ikuti saja yang contoh soal ini. Kemudian kita cari persamaan momennya adalah sekarang kita arahkan ke titik sini, ke titik C. Jadi 2 VA dikali dengan X2, jaraknya X2, kemudian
kurangi dengan ada beban T. Beban T dikali jarak ke titik C adalah X2 kurang 2. Sederhanakan sehingga diperoleh M2 yaitu 4 dalam kurung 3 kali X2. Anyway, ini adalah repetisi dari pelajaran statika. 1, 2, 3, persamaan 4. Finally, kalian dapatkan nilai defleksi maksimum. Nilai defleksi maksimum sebesar 290 kN meter pangkat 3 per EI. Ini negatif, berarti dia ke bawah. Nah, itu tadi contoh yang kedua yang untuk sendi roll. Nah, sekarang sendi roll juga tapi untuk beban merata. Sebenarnya konsepnya kurang lebih sama. Guess bentuk dari di kurva elastiknya, kemudian yang kedua kali mencari persamaan momen dengan cara yang ketiga adalah boundary condition untuk mendapatkan persamaan slope dan persamaan lendutan. Mendapatkan nilai C1 dan C2, pada akhirnya kalian dapatkanlah nilai persamaan lendutan maksimum. Oke, baik adik-adik, itu tadi penjelasan tentang bagaimana menghitung lendutan plus slope, lendutan dan slope pada suatu penampang balok. Tadi di awal tadi sudah jelaskan tadi bahwa suatu balok ketika dibebani maka terjadi lendutan, dan lendutan akan pada saat terjadi lendutan juga terjadi slope atau rotasi. Nah, kemudian untuk kenapa lendutan perlu dihitung, karena itu ada dipersyaratkan di SNI, ya, ada lendutan izin, di mana apabila melampaui lendutan izin maka struktur tersebut menjadi tidak aman. Nah, sehingga kita harus menghitung lendutan izin dengan kurang lebih ada tiga langkah general, langkah ini tiga secara umum ada 3 langkah. Yang pertama adalah kalian menggambar memprediksi kurva elastis, kemudian yang kedua kalian menghitung persamaan momen dengan cara statika, kemudian yang ketiga kalian menghitung nilai dari persamaan momen, kalian turunkan 1 kali untuk mendapatkan persamaan persamaan slope, turunkan 1 kali kalian mendapatkan persamaan lendutan. Kalian selesaikan mencari konstanta yang C1, C2 dan seterusnya. Kemudian kalian kaitkan dengan boundary condition. Boundary condition itu syarat batas yang sangat terkait dengan tipe tumpuan atau jenis tumpuan. Dan kemudian kalian dapatkan nilai konstanta, kalian masukkan kembali, substitusi kembali ke persamaan awal, sehingga kalian mendapatkan persamaan slope dan persamaan lendutan. Oke, demikian penjelasan saya, penjelasan terkait dengan materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya saya akan memberikan tugas. Silahkan dicek di Google Classroom-nya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.